sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Siapa yang di sini sudah sarapan pagi, ajukan tangannya. Wah, hebat. Baik anak-anak, kita harus membiasakan diri untuk sarapan pagi ya, agar dalam memulai proses pembelajaran kita semua tetap semangat dan berkonsentrasi dalam mengikuti proses belajar kita. Oke anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa ya. Di sini ibu akan memimpin kita dalam doa. Bagi anak-anak silakan menyesuaikan menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, bagi anak-anak silakan mengabsennya di grup WA kita, grup kelas kita, dengan cara mengetikkan nama dan keterangan ya anak-anak. Contohnya seperti ini. Oke anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang menggolongkan hewan. Oke, baik anak-anak, tujuan kita mempelajari materi ini yaitu yang pertama, agar anak-anak dapat menggolongkan hewan berdasarkan geraknya. Dan yang kedua, setelah anak-anak menggolongkan hewan, anak-anak juga dapat memahami jenis makanan hewan tersebut. Dan yang ketiga, setelah menggolongkan hewan, anak-anak juga dapat memahami penutup tubuh dari hewan tersebut. Sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, kita menyanyikan satu lagu agar kita selalu semangat dalam mengikuti proses pembelajaran kita hari ini. Mari kita menyanyi bersama-sama. Oke anak-anak, materi yang kita belajar hari ini yaitu menggolongkan hewan. Sebelum kita menggolongkan hewan, kita harus tahu dulu apa itu menggolongkan. Ya, menggolongkan yaitu sesuatu yang dapat dilakukan dengan cara membedakan jenis hewan berdasarkan tempat hidup, cara bergerak, cara berkembang biak, jenis makanan, dan jenis penutup tubuhnya. Contoh hewan yang hidup di darat yaitu kerbau. Oke anak-anak, silakan amati hewan-hewan yang ada di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah ya. Hewan apa sajakah yang ada? Mungkin ada sapi, kerbau, burung, ayam, ikan, dan masih banyak lagi yang ada di lingkungan sekitar kita. Adapun berdasarkan tempat hidupnya, hewan dapat digolongkan menjadi hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air ya anak-anak. Selanjutnya adalah menggolongkan hewan. Berdasarkan cara geraknya, salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak. Setiap hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda ya anak-anak. Silakan anak-anak amatilah hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitarmu. Yang mungkin semut sering kamu lihat di pepohonan, tanah atau dinding bangunan, dan lainnya. Semut bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Burung dan kupu-kupu pun bergerak dengan cara terbang.
Dan kucing, ayam, dan kambing bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Kadang kucing bergerak dengan cara melompat. Tahukah anak-anak cara bergerak hewan lainnya? Benar, hewan ada yang bergerak dengan cara merayap dan berenang. Contoh hewan yang bergerak dengan cara merayap adalah cicak, cacing, dan ular. Sini ibu akan menunjukkan contoh hewan yang digolongkan berdasarkan cara geraknya. Yang pertama adalah kupu-kupu. Kupu-kupu adalah salah satu hewan yang bergerak dengan cara terbang. Dan yang kedua adalah kelinci. Kelinci adalah hewan yang bergerak dengan cara melompat. Dan yang ketiga, ayam. Ayam adalah hewan yang bergerak dengan cara berjalan ataupun terbang. Selanjutnya yaitu anak-anak membedakan hewan berdasarkan jenis makanannya. Makanan hewan bermacam-macam. Hewan herbivora ada yang memakan rumput, sayuran, buah, daun, dan biji-bijian. Kalincil termasuk hewan pemakan tumbuh-tumbuhan ya anak-anak. Selanjutnya kita akan menggolongkan hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan penutup tubuh hewan? Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan penutup tubuh hewan? Di sini ibu akan menjelaskannya ya, anak-anak. Bulu dan rambut merupakan contoh penutup tubuh hewan. Sisik ikan pun termasuk penutup tubuh. Penutup tubuh hewan memiliki fungsi sebagai pelindung dari cuaca panas ataupun dingin dan juga untuk melindungi dirinya dari musuhnya. Kucing, kelinci, dan domba memiliki rambut sebagai penutup tubuh seperti yang terlihat pada gambar selanjutnya ya anak-anak. Berikut ibu akan menunjukkan gambar contoh hewan yang memiliki penutup tubuh ya. Yang pertama adalah domba. Domba memiliki rambut sebagai penutup tubuhnya untuk melindungi dirinya dari musuh dan dari cuaca panas. Dan yang kedua adalah ikan. Ikan memiliki tubuh yang ditutupi dengan sisik. Dan yang ketiga adalah kura-kura. Kura-kura memiliki cangkung sebagai penutup tubuhnya untuk melindungi dirinya dari musuhnya. Oke anak-anak, mungkin sekian materi yang kita pelajari hari ini ya anak-anak. Bagi yang belum mengerti, silakan bertanya melalui grup kelas kita ya. Dan ibu juga mohon maaf jika dalam proses pembelajaran kita hari ini ada kata yang kurang berkenan bagi anak-anak. Dan sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa ya anak-anak. Sini ibu akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak.